Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Rohayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Cerita praktik baik atau best practice ini lokasinya di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Lingkup Pendidikan Sekolah Dasar, tanggal pelaksanaan PPL Aksi 1 pada hari Rabu 14 Desember 2022. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan PPL Aksi 1 antara lain meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 Putri SD Unggulan Muhammadiyah Patrol dalam menghafal vocabulary menggunakan word-tree atau pohon kata dan media fitur emoji berbasis permainan Guess the Animal. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah antara lain, peserta didik kurang memahami kosakata bahasa Inggris, kurangnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran, penyampaian materi belum dikemas dengan media dan metode yang menarik minat peserta didik, guru belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai, serta peserta didik tidak menggunakan vocabulary secara terus-menerus atau berkesinambungan. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Alasannya yang pertama, agar dijadikan motivasi dan referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama dalam pembelajaran. Dan alasan yang kedua, diharapkan dapat memberikan dampak positif dan perubahan-perubahan atau inovasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya, yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu bertanggung jawab untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun caranya yakni dengan mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran serta menggunakan metode pembelajaran yang variatif atau tidak hanya metode ceramah. Kemudian, beberapa tantangan yang dihadapi ketika kegiatan PPL Aksi 1 antara lain penyusunan perangkat pembelajaran berbasis student center atau berpusat pada peserta didik, penggunaan model dan metode pembelajaran inovatif, efektif, dan efisien, pembuatan bahan dan media ajar yang menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, serta mengkondisikan peserta didik untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain, menyusun perangkat pembelajaran, mengkomunikasikan perangkat pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang tepat, memilih metode pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien, memilih model pembelajaran Project Based Learning atau PGBL, menyiapkan media benda konkret, mempersiapkan sarana dan fasilitas penunjang, mengatur waktu, menyiapkan yel-yel penyemangat dan ice breaking, serta meminta bantuan teman sejawat sebagai observer. Selanjutnya, beberapa strategi yang dilakukan ketika kegiatan PPL Aksi 1 antara lain memberikan informasi rinci kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan praktik pembelajaran yang akan dilakukan, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan wakil kepala sekolah untuk perencanaan jadwal pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan ruang belajar yang menunjang terlaksananya pembelajaran, mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas, serta memotivasi peserta didik dengan memberikan apresiasi berupa reward. Beberapa proses yang terjadi ketika kegiatan PPL Aksi 1 antara lain, persiapannya mengkondisikan kelas agar kondusif,
memasang proyektor dan speaker, mengatur letak kursi dan meja peserta didik, menyiapkan alat pembelajaran yang akan digunakan, memastikan gawai terhubung dengan internet. Kegiatan pendahuluan antara lain, peserta didik dan guru saling memberi dan menjawab salam serta menanyakan kabar, guru dan peserta didik berdoa bersama, guru memeriksa kehadiran peserta didik, guru melakukan apel resepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik dan ice breaking, guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta manfaat dari materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap belajar, peserta didik dibimbing oleh guru mengamati video, peserta didik mengklasifikasi jenis hewan berdasarkan makanannya, guru membagi peserta didik dalam kelompok secara heterogen, guru menyusun perencanaan proyek dan menyusun jadwal, guru memantau peserta didik dan kemajuan proyek, guru melakukan penilaian hasil, serta guru melakukan refleksi atau mengevaluasi pengalaman. Kegiatan penutup. Saling bertanya jawab terkait proses penyelesaian proyek yang sudah diselesaikan bersama-sama sebagai hasil dari evaluasi. Guru meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan pembelajaran. Guru meminta peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan bersama. Peserta didik diberikan apresiasi. Guru menginformasikan materi ajar pada pertemuan berikutnya. Guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, serta guru dan peserta didik saling memberi dan menjawab salam. Selanjutnya, yang terlibat dalam kegiatan PPL Aksi 1 diantaranya Kepala Sekolah dan Guru IT, My Husband, dan tim kameramen SBCTV SMK Negeri 1 Anjatan Kabupaten Indramayu, peserta didik kelas 5 Putri SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, serta dosen dan guru pamong LPTK IKIP Siliwangi. Berikutnya, sumber daya atau materi yang diperlukan antara lain 1. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran, diantaranya laptop, smartphone, proyektor, speaker aktif, dan mic clip-on. Yang kedua, media penyampaian materi, antara lain media pembelajaran dari aplikasi YouTube, LKPD 1 menggunakan media Word3, LKPD 2 menggunakan PPT Emoji Games. Berikutnya, refleksi hasil. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Antara lain, peserta didik menjadi aktif, semangat, dan senang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, pembelajaran menjadi lebih menarik, kemampuan dan pemahaman peserta didik meningkat, serta peserta didik menjadi percaya diri saat mengemukakan pendapatnya. Apakah hasilnya efektif? Ya, hasilnya sangat efektif. Karena dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning dan menggunakan media berbasis TPEG yang berupa PPT interaktif, peserta didik sangat antusias saat pembelajaran. Mulai dari menyimak video pembelajaran, permainan game interaktif, dan peserta didik mudah dalam menghafal vocabulary menggunakan Word3. Selanjutnya, beberapa respon antara lain, yang pertama respon dari peserta didik, merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua respon dari teman sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah, peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan. Yang ketiga, respon dari dosen pembimbing. Model PJBL mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, respon dari guru pamong, yaitu dengan PJBL, peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan mengikuti pembelajaran. Peserta didik lebih termotivasi dengan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian, faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Faktor keberhasilan dari kegiatan praktik pembelajaran ini adalah penguasaan guru terhadap model pembelajaran, pengkondisian kelas, dan langkah-langkah dalam pembelajaran yang telah dibuat dengan melihat kondisi yang ada di sekitar. Selain itu,
Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan media yang digunakan lebih inovatif dan interaktif. Sementara itu, peserta didik menjadi lebih aktif secara individu maupun kelompok saat diskusi dan presentasi mengkreasikan word tree. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model dan media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.